Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kuliah perdana kita dalam mata kuliah ilmu akhlak, dan untuk kuliah perdana ini perlu sekali bagi kita mempelajari atau mengetahui tentang definisi atau pengertian akhlak. Akhlak itu secara pengertian bahasa adalah berasal dari kata khulukun. Khulukun dalam bahasa Arab itu berarti perangai, tingkah laku, atau tabiat. Jadi akhlak itu adalah bentuk plural atau jamak dari kata khulukun. Dari sisi bahasa, akhlak itu juga berasal dari kata khalaqa atau khalqun, yang artinya itu adalah kejadian. Sementara dari sisi terminologi, akhlak itu bermakna tingkah laku, perilaku manusia dalam kehidupan. Beberapa ahli punya pemikiran dan pendapat tersendiri tentang akhlak, seperti Ibnu Maskaweh yang berpendapat bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pertimbangan atau pemikiran. Jadi kalau di dalam pandangan Ibnu Maskaweh ini jelas sekali bahwa akhlak itu adalah sesuatu yang merupakan tabiat, sesuatu yang dilakukan oleh orang tanpa harus ada sebuah proses pikir panjang, karena memang sudah menjadi kebiasaan, tanpa harus melalui sebuah proses pertimbangan-pertimbangan tertentu, karena sudah menjadi bagian tradisi. Hal yang sama juga terlihat dari pemikiran Imam Al-Ghazali yang juga melihat akhlak sebagai sebuah sifat yang tertanam dalam jiwa, yang menimbulkan macam-macam perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Nah, kalau dilihat dari definisi yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali tentang akhlak, di sini juga terlihat bahwa akhlak itu adalah sudah sampai pada tahap kebiasaan atau tradisi, sehingga itu melekat pada diri seseorang, yang kemudian seseorang itu secara mudah atau bahasa lainnya itu otomatis melakukan sesuatu. Jadi memang akhlak ini adalah hal yang menjadi bahagian ya pada diri seseorang. Kemudian kalau kita lihat dari ciri, ada 5 ciri penting akhlak. Tadi sudah jelas sekali dari 2 definisi sebelumnya yang disampaikan oleh ahli. Akhlak itu merupakan perbuatan yang sudah tertanam kuat, sudah menyatu ya, sehingga tidak memerlukan pemikiran dan pertimbangan bagi seseorang untuk melakukannya. Yang kedua, perbuatan tanpa memerlukan pemikiran. Yang ketiga, perbuatan yang dilakukan tanpa ada paksaan. Yang keempat, perbuatan yang dilakukan sungguh-sungguh. Yang kelima, perbuatan yang dilakukan dengan ikhlas. Jadi ada banyak sekali kalau kita lihat di dalam dalil-dalil, terutama baik itu ayat maupun hadis, yang menggambarkan akhlak ini seperti ciri-ciri yang 5 yang sudah kita pelajari di sini. Misalnya tanpa ada paksaan, perbuatan yang sungguh-sungguh, kemudian juga perbuatan yang dilakukan dengan ikhlas. Jadi bukan sesuatu yang dilakukan dengan paksaan. Ya karena tadi sudah menjadi tabiat atau kebiasaan. Jadi karena sudah menjadi tabiat atau kebiasaan, biasanya sesuatu itu apalagi sudah tertanam kuat sebagai sebuah sikap, kepribadian, tingkah laku, itu kemudian membuat akhlak ini menyatu pada diri seseorang. Ketika kita mempelajari akhlak, itu bukan sesuatu yang didapat dari mana-mana ya, tetapi sesuatu yang memang berlandaskan pada nilai-nilai ilahiyah, nilai-nilai ajaran-ajaran agama. Di dalam hal ini kalau kita bicara dalil dari Al-Quran dan dari hadis. Jadi akhlak seorang muslim itu, akhlak Islam itu berasal dari nilai-nilai ilahiyah. Nah, kemudian juga berkaitan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Karena dalam kehidupan manusia itu juga sudah tergambarkan yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Misalnya menolong itu adalah bahagian yang berupa kebaikan. Nah, itu akan adalah bahagian dari nilai-nilai
kemanusiaan. Tapi akhlak itu penting juga diketahui adalah berlandaskan ilmu pengetahuan. Karena dia berlandaskan ilmu pengetahuan, maka akhlak itu bisa diketahui, akhlak itu juga bisa dipelajari. Karena dia merupakan bagian dari ilmu pengetahuan, dan buktinya dalam mata kuliah ini kita mempelajari yang kita katakan ilmu akhlak. Nah, kalau misalnya kita lihat lebih dalam lagi, akhlak itu setidaknya memiliki 3 unsur penting. Apalagi tadi kan akhlak itu adalah pengetahuan. Jadi pada level kognisi atau pengetahuan itu bahagian dari unsur pertama akhlak. Tetapi ketika kita bicara akhlak, tidak cukup pada level pengetahuan saja. Tahu bahwa itu baik, tahu bahwa itu buruk, tapi juga merasa bahwa itu adalah sesuatu yang baik dan itu adalah sesuatu yang buruk, serta melaksanakan. Jadi sesuatu yang baik itu dilakukan, sesuatu yang buruk itu ditinggalkan. Kalau dalam konsep agama itu namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi sesuatu yang baik itu dilakukan, yang buruk itu ditinggalkan. Nah, jika demikian,